Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati, dijaga dan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri lagi nikmat Allah yang berapapun Allah kurangi tetap terlalu banyak untuk bisa kita hitung. Syukur adalah menjadi sifat kita dalam segala keadaan dan semoga Allah terus membantu kita, menolong kita untuk tetap menjadi hamba Allah yang dikaruniai rasa syukur. Jamaah sekalian, terakhir kita di surat Al-Baqarah ayat 120. Artinya kita sudah membahas tentang Bani Israel itu sudah 81 ayat. Karena ayat-ayat tentang Bani Israel dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 40. Dan artinya juga sebetulnya pengetahuan kita, knowledge kita tentang Bani Israel sudah sangat full color. Kita bayangin bahwa ini ayat diturunkan oleh Allah di bulan-bulan pertama Rasulullah di Madinah yang memang potensi konflik hambatan terbesar dakwah adalah dari Bani Israel. Dan tentunya ayat-ayat ini juga menjadi penting buat kita. Setidaknya kita punya pengetahuan tentang pertama musuh di akhir zaman itu juga hegemoni Yahudi, Bani Israel. Jadi institusi Bani Israel itu jadi agama Yahudi secara ras. Yang kedua juga supaya kita bisa menghindar dari kemungkinan terjebak, terjerumus kepada menjadi follower mereka. Nah, ini kita berharap kepada Allah knowledge kita ini betul-betul menjadi senjata ya untuk bisa menghindari dari dosa-dosa seperti itu. Ayat 120 dan 121 ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Maka sebelum masuk ayat 121, kita review sedikit ya, apa sih delivery message yang Allah messenger-kan ke Nabi Muhammad ya, yang harus kita ambil, intinya itu apa? Jadi ketika Allah mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu message-nya adalah jangan sekali-kali kita mengharapkan ridho dari Yahudi ataupun Nasrani. Artinya itu tidak boleh kita jadikan target terus kemudian kita menyusun strategi. Tidak boleh. Karena yang terjadi biasanya akhirnya transaksi. Jadi akhirnya justru itu awal, the first step untuk kemudian orang Islam salah jalan, yaitu ketika menjadikan ridho dan kebaikan-kebaikan baik dari Yahudi ataupun Nasrani. Message yang kedua yang terdeliverkan oleh ayat ini, Qul inna hudallahi huwal huda. Nah, kita disuruh komitmen dan konsisten terhadap Al-Quran dalam settingan kita dalam mengelola konflik dengan Yahudi dan Nasrani. Ayat ini mengesankan bahwa Yahudi dan Nasrani akan berusaha mati-matian menggeser kita dari hidayah. Dan itu ayatnya banyak sekali kalau kita kompilasikan. Jawaban kita tegas bahwa tantangan kita, target kita, yang kemudian kita menyusun strategi adalah bagaimana kita tetap berada di hidayah, tetap komitmen dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, apapun kondisi dan zaman apapun.
Message yang ketiga, ini yang paling nggak enak nih setiap kali baca ini. Wala ini tabak tahwahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah yang Maha Tahu mengatakan ya, kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kalian, ya ilmu pengetahuannya itu yang dibawa Nabi Muhammad, maka kamu tidak memiliki siapapun dari murka Allah, baik pelindung ataupun penolong. Ya kita hidup di zaman ini ya, zaman di mana susahlah kita menjawab kalau ada orang bertanya, imajinasi saya begini, emang kamu merasa tidak pantas untuk dimurkai oleh Allah? Gitu. Maka kita nggak berani menjawab bahwa kita tidak pantas, karena saya kira ya tentunya berbasis fakta sejak abad ya awal-awal 20 lah, selesai perang salib, Palestina jatuh ke Inggris, Turki Utsmani sebagai institusi umat terakhir runtuh dan nggak ada lagi yang membangun kembali sampai sekarang. Terus kita menjadi subsistemnya PBB, IMF, kita terjebak kepada dolar, ya, World Bank. Ya umat Islam betul-betul menjadi subideologi, subsistem, subkultur mereka. Disitulah maka umat Islam babak belur. Nah, dan betul kata Allah, gak ada yang bisa menolong kecuali Allah sendiri. Jadi kalau hari ini ada orang merasa ingin terlepas dari masalah dengan meninggalkan Allah, dengan melupakan Allah, dengan melawan Allah, itu tambah parah aja. Jadi solusinya nggak ada lagi. Kalau ingin azab terhadap umat ini berhenti, ya Timur Tengah diacak-acak hanya sebagai sumber energi kebangkitan Eropa. Yang lain, katakanlah kita umat Islam di negara lain hanya sebagai negara pasar yang nggak boleh kaya, walaupun mungkin nggak boleh miskin ya. Kita betul-betul berada di suasana seperti itu. Nah, maka dari itu ayat yang ke 121 surat Al-Baqarah ini yang sebetulnya menjadi inti masalah yang harus kita pahami. Jadi betul-betul hati kita tenang banget gitu, tenang gitu. Karena memang ayat ini kalau kita baca secara emosi justru nggak menghasilkan program yang sadar gitu. Tapi kita ingat ya bahwa ini fenomena murka Allah dan nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Inilah yang kita agendakan. Mungkin dengan kesadaran beragama yang relatif bagus sih, di atas tahun 90 sampai ke sini, puncak murka Allah semakin tinggi, tapi insya Allah pertolongan Allah sudah dekat lah, insya Allah ya. Tapi kita harus komitmen ya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan menjadi Allah sebagai pusaran kekuatan kita yang paling inti. Nah, ayat berikutnya begini. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka yang telah aku berikan kepada mereka kitab suci, terus mereka membaca kitab tersebut dengan hak kitab tersebut. Dalam membacanya sesuai dengan hak kitab tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapapun yang kufur kepadanya, maka mereka itu orang-orang yang pasti akan merugi. Jadi kaidah umumnya ini, jadi nilai dasar basic value yang sedang kita alami dan harus kita jadikan pegangan utama, ini informasi ini. Jadi kisahnya itu tentang kitab suci, kisahnya tentang manusia dan kitab suci. Jadi setiap kali ada kaum yang diberikan oleh Allah kitab suci, pasti akan terjadi dua kelompok, yang beriman dan yang kufur. Dari sejak dulu, jadi memang
dealnya itu sejak dari Adam. Jadi begitu Adam difungsikan sebagai khalifah di muka bumi, ya, maka Allah langsung ada kesepakatan, ada keputusan, di mana Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila nanti datang kepadamu petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak takut dan tidak sedih. Artinya baik-baik. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sedangkan orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayatku, mereka akan jadi penghuni neraka. Kalau di surat Toha, Allah menyebut, "Faman arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Sedangkan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan menemukan kehidupan yang menghimpit, kayak rupek, nyesek, dan nanti akan aku bangkitkan dalam keadaan buta. Itu dealnya. Jadi nanti sejarahnya itu sejarah tentang kitab suci. Sebutlah kita hitung dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat kitab suci. Namanya kita nggak tahu karena Al-Quran nggak menyebutkannya kecuali Suhuf Ibrahim. Nah, Suhuf Ibrahim turun, berlaku sampai nanti turun Taurat. Ya. Jadi Suhuf Ibrahim itu kalau dihitung sampai Taurat sekitar 1.500 tahun. 1.000 tahunan, ya maaf. Itu sejarah Suhuf Ibrahim. Nah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Terus begitu Taurat turun, itu Suhuf Ibrahim memang sudah nggak ada ya, Taurat. Nah, ada yang beriman dengan Taurat, ada yang kufur dengan Taurat. Terus nggak seberapa lama, sekitar Taurat, 500-an tahun lagi, turun kitab yang berikutnya, Zabur, zaman Nabi Daud, sudah menaklukkan Palestina, sudah menguasai Bukit Zion, nanti turun lagi kitab suci Zabur. Nah, 1000 tahun dari Zabur, kurang lebih, nanti turun Al-Quran. Nah, berarti seharusnya gitu, ayat ini berlaku dari zaman ke zaman. Yahudi menjadi kufur ketika hanya nerima Taurat, nggak mau nerima Injil. Nasrani menjadi kafir sampai kemudian hanya nerima Injil, menolak Al-Quran. Al-Quran kebetulan menjadi surat amandemen, jadi masa berlaku surat kitab sebelumnya nggak ada. Jadi sekarang ini berdiskusinya adalah Quran. Jadi diskusi tentang adalah Al-Quran. Nah, jadi dengan demikian, kita pun berada dalam posisi akan ditakar oleh Allah. Sejauh mana kita komitmen dengan wahyu ini, kitab ini. Apa itu ukurannya? Allah katakan, yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi, yatlunahu, membaca kitab tersebut, haqqa dengan sesungguh-sungguhnya tilawatihi. Jadi bukan tilawah ya, haqqa tilawah bukan. Tapi haqqa tilawatihi. Kalau hak tilawah mungkin tajwidnya bagus, suaranya bagus, kelar. Tapi kalau dikasih hi, ini berarti hak membaca kitab suci. Kitab suci itu basicnya yang harus kita pahami sebelum kita bicara tentang apapun konten kitab suci, Al-Quran dalam hal ini, dia adalah hidayah. Pedoman dan panduan pelaksanaan hidup sebagai khalifatullah sekaligus hamba Allah di muka bumi. Jadi kalau yang namanya hidayah, pedoman, panduan, itu bacanya untuk apa? Yaitu untuk mencari pedoman dan panduan, supaya kita melakukan dengan benar, dengan baik, dengan pas, sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan panduan itu. Jadi dengan demikian di zaman ini juga ada keterbelahan. Yang beriman dengan Al-Quran, yang betul-betul membaca Quran sebagaimana mestinya membaca kitab hidayah. Nah, Allah sudah atur begitu, akhirnya terjadilah pergolakan sepanjang zaman.
Jadi orang-orang baik Yahudi seharusnya masuk menerima Injil. Orang-orang baik Nasrani diwajibkan menerima Al-Quran kan gitu. Nah, jadi orang Yahudi yang menolak Injil itu penjahat. Orang-orang Nasrani yang menolak Al-Quran itu akhirnya penjahat. Jadi sejarahnya begini akhirnya. Ketika Nabi Isa diutus, kita singkat ceritanya ya, Nabi Isa diutus membawa Injil. Ada yang menganggap Isa itu pendusta, pembohong, menolak Injil, bahkan menuduh anak zina, menuduh Maryam sebagai pelacur dan seterusnya itu. Di tahun 150 Masehi menjadi agama, namanya agama Yahudi. Tentunya nggak mungkin agama Yahudi memakai Taurat murni dengan prinsip-prinsip kayak gitu. Akhirnya mereka bikin kitab, namanya Talmud. Ya, Talmud. Gitu. Terus akhirnya Kristen berkembang, terkooptasi oleh politik Romawi. Tahun 325 Masehi lahirlah Kristen Trinitas. Dengan silent majority masih bertauhid. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, walau amana ahlul kitab bila kana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsarumul fasiqun. Kalau ahlul kitab ikut beriman itu baik. Jadi sebagian ahlul kitab itu mukmin masih dan mayoritas fasik. Jadi silent majority. Makanya begitu Islam keluar dari Jazirah, itu lingkar Jazirah itu masuk Islam semua, itu rata-rata lah, mayoritas masuk Islam. Baik Syam, Yaman, Mesir, Afrika itu pada jadi Muslim. Di akhir zaman ini, sehingga kita jangan salah setting. Jangan salah setting sejarah. Jadi ini pergolakan abadi antara orang yang beriman dengan kitab-kitab yang turun, dan itu kita menyebut di dalam Al-Quran disebut alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kita terima seluruh kitab suci sebagai satu paket. Nah, tapi dengan konsep bahwa Al-Quran mengamandemen seluruh kitab suci sebelumnya. Itu kita. Dan yang kufur itu tentunya banyak. Tetapi yang direpresentasikan oleh sejarah adalah Yahudi dan Nasrani. Terus orang-orang musyrik. Nah itu, karena Al-Quran itu bicara tentang wahyu di Timur Tengah, yang bisa dicek dan recheck ke sejarah ya cuma Yahudi dan Nasrani dan musyrikin kan. Makanya Al-Quran tidak bicara nabi yang turun di Jepang atau nabi yang turun di Asia, tidak. Karena memang akhir zaman itu nabinya ada nabi bangsa Semit Timur Tengah. Nah disinilah jangan sekali-kali kita salah membuat garis demarkase. Jadi garis demarkasenya itu sebetulnya orang beriman dengan kitab suci dengan orang yang menolak kitab suci. Yahudi dan Nasrani jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan kitab suci. Sudah bertentangan dengan Taurat, bertentangan dengan Injil, dan otomatis bertentangan dengan Al-Quran. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Akhirnya gimana? Akhirnya ya kita sekarang menikmati siapa kita kalau kita berada pada posisi ikut Yahudi dan Nasrani, artinya ikut mencampakkan kitab suci. Dan masalahnya kemudian adalah kadang-kadang umat Islam nggak sadar bahwa sebetulnya dia sudah sama dengan Yahudi dan sama dengan Nasrani. Tidak berlebihan karena memang kata Rasulullah orang Islam itu pada titik mayoritas akan menjadi pengekor Yahudi. Tantangan kita adalah bagaimana memastikan diri kita semua ini bukan pengekor Yahudi dan bukan pengekor Nasrani. Masalahnya menjadi rumit adalah bahwa Yahudi dan Nasrani itu di akhir zaman menjadi satu kesatuan yang sudah berada pada titik puncak klimaks hawa nafsu melawan Tuhan, gitu loh. Makanya Allah kasih early warning, peringatan dini. Kalau kau ngikutin hawa nafsu mereka, Allah marah dan tidak ada yang bisa ngelawan. Kalau Allah sudah marah. Jadi kalau Allah sudah marah, siapa yang ngelawan? Itu masalah kita.
Jadi pastikan aja dulu sekarang itu agenda serius kita. Mau apa kayak, mau bicara ekonomi kayak, politik kayak, kita memang sudah terlanjur berada pada posisi dihegemoni oleh mereka. Kita nggak berdaya secara apapun ya. Maka kita harus mengembalikan kepada prinsip-prinsip besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu aja. Jadi jangan sekali-kali kita ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani yang mencampakkan kitab suci. Nah, maka dari itu teladan kita itu Nabi Ibrahim untuk hal ini. Nabi Ibrahim itu kebetulan ya sifatnya, sejarahnya, warisan situs-situsnya, warisan-warisan narasinya itu semua tentang Islam. Semua tentang Islam. Dan Nabi Ibrahim itu bukan tokoh, bukan sosok yang berhasil, selalu anomali. Ketika di keluarga dia anomali, beda dengan bapak ibunya. Di strata kerajaan Namrud, Mesopotamia Purba juga anomali, bahkan sampai harus dibakar. Dan akhirnya ketika Namrud sudah tumbang pun dia tetap anomali, akhirnya hijrah. Di Kanaan sempat paceklik ke Mesir, di Mesir juga anomali. Balik ke Kanaan lagi juga anomali. Artinya Nabi Ibrahim nggak pernah pada titik bisa jadi pejabat, bisa bikin perubahan besar. Tapi dia selalu hanif, muslim. Gitu. Selalu berada di pihak Allah, berserah diri, nggak pernah ragu, nggak pernah dilema. Nah, itu yang perlu kita butuhkan, yang kita butuhkan di akhir zaman. Jadi ikut milah Ibrahim. Nah, jamaah rahimakumullah, di akhir zaman ini memang agak berat. Kenapa? Musuh kita itu nggak kelihatan. Musuh kita itu dibalik miwarai judur, gitu. Dari belakang-belakang tabir gitu. Karena memang harus begitu. Karena Yahudi itu diberi giliran menang. Itu bukan karena dia mayoritas, justru sangat minoritas. Statistik resmi Yahudi kan cuma 14 juta ya. Sementara penduduk 7 miliar lebih. Tapi mereka berkuasa gitu. Dan itu Allah yang bilang, kita nggak usah debat. Karena surat Al-Isra mengatakan di akhir zaman itu penguasanya Yahudi dan Israel. Kalau kita sebut Bani Israel pasti Yahudi, gitu. Kalau Yahudi ya pasti Bani Israel. Nggak ada Yahudi yang tidak Bani Israel, ya orang beragama Yahudi. Dan Bani Israel yang masih mempertahankan nasabnya itu ya beragama Yahudi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dengan demikian kita jadi rumit. Kita merasa sedang melakukan sesuatu yang benar, padahal salah. Ini yang berbahaya. Jadi orang akhsarina amala, hal unabiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mau nggak kalian saya ceritakan tentang orang yang paling merugi dalam amalannya di akhirat nanti? Yaitu orang yang sebenarnya di dunia itu tersesat dalam usahanya, dalam kehidupan dunia, tapi mereka berada pada posisi telah merasa melakukan kebaikan. Ini yang paling mengerikan. Kita merasa sedang membangun, padahal sedang merusak. Kita merasa sedang meringankan beban umat, tapi malah ternyata menjadi beban umat. Kita merasa sedang menolong agama, padahal dia sedang merusak agama. Itulah yang sangat mengerikan di abad ini. Karena semua serba terselubung sehingga lahirlah istilah namanya konspirasi. Jadi semua berada pada titik ini. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah ingat, jadi basis konflik yang sekaligus basis kompetisinya itu kembalikan kepada pokok masalah tadi, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Jadi mari kita betul-betul membaca Al-Qur'an dengan mindset membaca hidayah, membaca kitab suci, dan kitab suci itu mengikat. Ikut kitab suci masuk surga, enggak ikut kitab suci masuk neraka. Ikut kitab suci diberikan kebahagiaan oleh Allah, enggak ikut kitab suci diberikan kesukaan hidup. Makanya Allah tidak panjang lebar mengatakan, wa may yakfur bihi, orang yang kufur fa'ilaihumul khasirun. Yang menolak kitab suci ya rugi. Di dunia walaupun sukses yang bikin sesak dada. Sesak dada. Yang menghimpun harta itu nggak pernah bahagia. Yang miskin juga nggak pernah bahagia. Karena apa?
Yang kaya itu kan nggak pernah puas. Bahkan Allah sebutkan orang penumpuk, orang yang orientasinya itu menumpuk harta, itu hidupnya penuh caci maki. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa adadah gitu ya. Sedangkan orang yang miskin karena kefakiran tapi cemburu luar biasa, kan kalau kita hitung dari atas orang terkaya, ya orang terus hitung dari orang termiskin ke atas, dari orang kaya dari atas ke bawah, itu dari bawah ketemu angka nominal tertentu, ya itu setelah 3,6 miliar orang, angka itu. Di atas cuma 8 orang, itu bayangin itu. Kesenjangan sosial itu. Kekayaan 8 orang dihitung, ketemu angka tertentu, dihitung dari bawah, itu nunggu 3,6 miliar. Jadi memang kalau kemudian kita bicara, meninggalkan kitab suci itu efeknya apa? Ya, the word doesn't work. Jadi nggak bekerja dengan benar, rugi aja berantakan. Kekayaan dihimpun, semua dieksplorasi, semua dikerjakan, kekayaan Allah simpan, dibangkitkan semua. Hebat sekali mereka menggali, tetapi kesenjangan semakin tinggi. Dan itu jelas, yang kaya saya yakin nggak bahagia. Nggak bahagia. Karena Allah sendiri mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ini cerita tentang orang munafik yang kelihatan lebih sukses karena dekat orang kaya gitu. Maka Allah mengatakan, jangan kau kagum ya sama orang-orang yang dapat duit banyak itu loh. Dan anak-anaknya keren-keren gitu. Innama yuridullahu, sungguhnya Allah sedang ingin menghadap mereka. Yu'adzibau biha fil dunya, di kehidupan dunia. Wa tashaqu anfusum kafirun, dan akhirnya mereka nyawanya pecat dalam keadaan kafir. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi buat kita sendiri, buat kita semua, jadi jangan sekali-kali pergolakan ini sampai menghilangkan esensi pergolakan yang sesungguhnya. Yaitu apa? Nabi Adam turun ke bumi, ada deal. Nanti yang beriman dengan hidayah masuk surga, bahagia di dunia dan akhirat. Yang kufur masuk neraka, hidupnya susah. Jadi kalau kemudian kita sekarang jadi korban kezaliman orang lain, ingat bahwa wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, bahwa ketika azab sudah turun itu enggak beda-bedain orang baik enggak baik, ya. Maka ya sabar aja dulu. Yang penting kita tetap komitmen, tetap konsisten, sekomitmen dan konsisten Nabi Ibrahim yang justru sering anomali. Sampai beliau punya cucu di Kanaan itu, cucunya pun nggak bisa nikah dengan penduduk Kanaan karena kualitas penduduk Kanaan parah. Anaknya Ishak itu 41 tahun belum nikah, itu pun dengan sepupunya dari kampung bapaknya Nabi Ibrahim. Terus Yakub juga nikah dengan Leha dan Rahel juga sepupu jauhnya gitu, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi hidayah buat kita semua untuk tidak tersesat dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan yang serba konspiratif ini, dan akhirnya kita selamat. Syukur-syukur ini puncak azab yang memang kita nggak berani malah mengatakan bahwa kita nggak pantas diadab oleh Allah di saat-saat ini. Dan ternyata memang kita harus terima, menurut saya minimal ya, bahwa ini kayak gini. Tapi semoga di balik ini semua Allah sedang bukakan pintu baru buat kebangkitan umat Islam. Mungkin sekarang saya belum bisa menjelaskan, tapi hati saya bicara. Ada peluang yang kalau kita bisa tangkap, insya Allah ada umat Islam untuk selamat dari murka Allah, itu yang paling pertama. Baru ya, tentunya kita bisa leading, kira-kira gitu. Sampai di sini apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di hostingin. Ya, baik Ustadz. Jamaah sekalian nanti bisa bertanya atau melalui chat. Ini ada satu pertanyaan Ustadz di chat. Apakah label radikal, teroris, anti Bhinneka Pancasila yang disematkan pada umat Islam yang menginginkan khilafah Islam kembali berjaya di dunia ini adalah bagian dari konspirasi Yahudi atau Nasrani. Bagaimana sikap umat Islam seharusnya untuk mengembalikan kejayaan Islam di akhir zaman sesuai nubuah Rasulullah SAW? Ya. Islam pasti dimusuhi.
Dan musuh-musuh Islam yang paling depan itu Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin. Dan itu sudah terbukti secara empirik sejarah. Apapun yang kemudian mendiskreditkan, melecehkan, melockdown ide-ide Islam, jelas itu permusuhan. Dan umat Islam berada pada level doa ya, untuk bisa membela diri. Tetapi pada level fakta kita memang belum bisa sampai tingkat membela diri. Kenapa ya? Karena memang salah satu cara mereka agar umat Islam itu nggak pernah bangkit adalah dipecah belah. Maka dari itu sebelum kita bicara tentang bagaimana melawan konspirasi ini, maka tentunya ada step-step lah. Step pertama kita maksimalkan tobat kita kepada Allah. Ya. Step kedua adalah kita mulai menyatukan barisan tapi bersatu yang di akar, ya, kayak rumpun bambu gitu. Di akidah, di ideologi gitu. Setelah itu kita berhimpun di organisasinya. Nah, baru kita bicarakan tentang bagaimana cara menyelamatkan umat ini. Tapi yang pasti tidak akan bisa kita selesaikan sebelum kita menyelesaikan masalah internal umat Islam itu sendiri. Jadi kalau umat Islam itu masih besar-besarin khilafiyah, masih suka ribut hal-hal yang sepele, itu sudah dari awal memang nggak akan pernah dewasa. Nah, setelah itu kita bikin bacaan. Bacaan, kita kumpulkan orang-orang ahli, kita menganalisa keadaan, kita ketemu peta gambar besar. Baru arah jalan itu kita cari ke sana untuk menyelamatkannya. Karena kalau kita mulai dengan agitasi atau propaganda atau provokasi dengan kalimat-kalimat, kita akan loser lagi. Karena kita nggak ada pada posisi bisa mengelola, mendrive. Jadi minimal kalaupun juga sedikit, tapi sedikit yang solid, yang bersatu. Masalahnya adalah di tengah jalan itu ada godaan-godaan. Ada godaan-godaan apa? Ada kebelet pengen berhasil. Padahal Allah mengajarkan Ashabul Kahfi. Itu perubahan butuh 309 tahun. Ashabul Kahfi itu satu paket peristiwa yang Allah hanya ingin orang pintar menghitung perubahan berbasis waktu. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian aku bangkitkan mereka dari tidur 309 tahun itu. Untuk aku tahu siapa di antara mereka yang paling bisa menghitung masa diam mereka dalam konteks amada. Amada itu hitungan waktu ke depan. Jadi kerjaan kita harus time frame. Time frame berbasis fakta, perkembangan, perubahan yang kita rencanakan. Nah ini yang dibutuhkan. Kalau kita hanya spontan reaksi, dia agak biarpet juga, tung-tung-pes juga. Maka harus ada kehendak-kehendak yang hebat sekali. Mungkin Timur Tengah susah diharapkan, mereka sudah pada menjual diri ya. Tapi Turki, Erdogan dengan ide-ide cemerlangnya mungkin. Nah, sementara ide-ide provokasi, agitasi justru kita kurangin, kita bikin kerja-kerja yang lebih strategis. Kalau kita habis-habisan memprovokasi dan terprovokasi, sementara pertarungan masih sesama umat Islam pengikut Yahudi dengan umat Islam anti Yahudi kan gitu sebetulnya kita ini. Atau orang yang mengamalkan Al-Quran dengan benar-benar serius, yang membuat perbedaan itu apa sih? Di dalam Al-Quran itu, dalam surat Ali Imran itu, yang membuat kita beda itu wa tu'minuna bil kitabi kullih. Dan kalian itu beriman dengan Al-Quran itu 100% gitu loh. Jadi kita menghadapi orang yang beriman dengan Quran yang 50%, 30%, 60%, yang Allah ridhoi hanya 100%. Cuman 100% jangan yang polos gitu. Yang beriman dengan Quran 100% tapi jenius kayak Rasulullah, cerdas dalam mengelola perubahan. Nah, kapan-kapan saya minta waktu khusus ya. Perubahan dalam perspektif sirah yang dalam Rasulullah itu harus kita bahas. Mungkin pas hijrah nanti itu, pas hijrah. Mas, itu karena kita itu kadang-kadang ingin perubahan, tapi nggak mau, prosesnya nggak ngerti, gagal lah. Bikin combro aja urutannya kalau nggak bener, nggak jadi combro kita, apalagi bikin khilafah didengung-dengungkan sampai rahangnya bengkak ngomongin khilafah kalau nggak punya konsep strategi yang jenius ya
Ya cuman omongan aja dari dulu sampai sekarang. Saya kira gitu Pak ya. Jelas itu provokasi yang merugikan Islam, tapi cara menjawabnya bukan dengan reaksi-reaksi spontan, tapi dengan kecerdasan lah. Dan harus mulai ke arah sana. Nggak apa-apa harus mulai ke arah sana. Karena kan selama ini reaksi, kasih PR, kasih kesibukan. Wah, kelihatannya udah berjuang, tapi kita nggak memiliki apa ya, nggak memiliki masa depan ke belakang yang kayak gitu. Wallahualam besok. Ya, syukron Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya, mungkin kalau tadi terkait dengan mungkin lebih ke strategi ya, apa yang harus kita lakukan. Kalau dalam tingkat pribadi atau keluarga bagaimana Ustadz agar kita bisa selamat di akhir zaman ini? Itu ya. yang pertama Ustadz. Ya, saya kira kita harus membahas kembali buku-buku yang dulu tahun 80-an kita baca. Apa artinya saya memeluk Islam? Itu dikembalikan, itu bukunya Fathiakan itu loh ya. Yang kita pelihara itu akidah, ibadah, akhlak, kayak gitulah. Insya Allah ini selamat. Kalau untuk unggul kan lain, tapi kalau untuk selamat ya akidah, syariat, akhlak. Itu kita pertahankan. Ya, mau berakhir menjadi Sulaiman atau Ashabul Kahfi nggak penting. Yang penting jangan mengorbankan akidah, ibadah, sama akhlak. Mau bodoh, mau miskin, mau kalah, mau mati. Yang penting 3 itu, apa itu? Akidah, jangan batal imannya. Ibadah, sampai jadi orang soleh kan gitu ya. Baru akhlak. Syukur pinter, syukur kaya, syukur mandiri, itu nomor 2. Jadi jangan salah setting kegelisahan. Kalau kegelisahan Nabi Ibrahim yang pertama kan ketika tentang dzurriyyah itu, Nabi Ibrahim yang pertama ada Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minastahwilahim warzuqna tsamarat. Jadi rezeki nomor 3, nomor 1 itu hubungan dengan Allah, baik, nomor 2 adalah akhlak, baru rezeki gitu. Jadi sekarang kita harus hati-hati menyelamatkan keluarga ini, ya menyelamatkan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Syukur pinter, syukur kaya itu sifatnya apa? Tertier gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan yang lain terkait dengan ayat yang tadi disebutkan, manusia merasa melakukan sesuatu yang benar, padahal sebenarnya salah kalau bisa disebut ayatnya, Ustaz, referensinya. Lalu kemudian, apa yang perlu kita lakukan ketika kita melihat keseharian kita ini, misalnya teknologi, lembaga keuangan mungkin sebagai contoh juga ya, itu sudah dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara kita berstrategi untuk melawannya, Ustadz? Ya, yang pertama yang saya maksud tadi itu di surat Al-Kahfi. Yaitu di surat Al-Kahfi ayat 102. Ayat 103. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, terus ayat 104. Jadi Al-Kahfi 103 dan 104 ya. Itu yang orang merugi, yang menyangka sudah berbuat baik, yaitu orang-orang liberal, orang sekuler, orang munafik yang kelihatannya keren tapi padahal masuk neraka. Sebetulnya memang kalau kita baca Quran di surat Al-Isra ayat 4 atau 3 itu ya, Allah takdirkan Yahudi itu unggul di keuangan. Ya. Wa amtatnakum bi amwalin, dengan harta, wa banin, dan kayak anak-anak, SDM, pinter-pinter, canggih-canggih. Terus dengan 2 itu dia memiliki jaringan terbesar. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Fakta ya memang sejak Perang Dunia Kedua selesai, kelihatannya seluruh negara-negara perang itu kelilit utang. Dan itu rumusan itu dari dulu, dari zaman Nabi, orang dibikin perang supaya berutang. Dan Yahudi memang dari awal abad 19 sudah jadi rentenir besar. Renaissance Eropa yang masuk abad 17 itu sebetulnya SDM Yahudi yang menguasai teknologi, terus menguasai uang, bla 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 bla. Akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir, itu sebetulnya semua sudah jadi proksinya Yahudi, mau Inggris, mau Amerika, itu semua proksi-proksi Yahudi. Nah dengan demikian akhirnya Yahudi mencengkeram dunia memang lewat keuangan.
Sesuai dengan Al-Quran katakan, lewat keuangan. Bikin World Bank, bikin dolar, ya, bikin IMF, terus PBB dengan lembaga-lembaganya. Maka dari itu, kita tidak bisa lepas 100% dari itu semua. Ya. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita perang melawan riba, itu wajib, karena riba itu perang melawan Allah. Gitu. Cuman cara perangnya harus cerdas juga, harus jenius juga. Harus kayak Rasulullah yang pernah saya sampaikan. Rasulullah perang melawan riba itu bukan dengan bikin moneter tandingan, bukan bikin lembaga keuangan tandingan, tidak sama sekali. Rasulullah justru menguasai sektor real. Maka kalaupun sekarang ini perang itu currency, perang currency, itu sebetulnya currency itu kan fake kan, kita dibohongi kan. Jadi seharusnya kita sudah mulai masuk ke yang orang sebut sekarang itu uang masa depan berbasis berunderlayer potensi ekonomi kayak Arab Saudi itu kan sekarang gitu. Cryptocurrency. Ya bukan kriptonya tapi ya cryptocurrency tapi yang underlayernya itu kekayaan gitu loh. SWF, sovereign wealth fund. Ya sovereign wealth fund ya. Ya, sovereign ya. Yeah. Itu saya kira dolar itu akan runtuh. Bahkan sekarang perang lewat emas juga percuma, perang lewat dinar gak ada gunanya juga. Rasulullah juga tidak perang lewat dinar kok. Rasulullah itu membuat orang punya penghasilan surplus, itu aja titik. Jadi kalau semua orang penghasilan surplus kelar gitu loh. Sekarang kita kita lawan dolar dengan dinar. Emas paling banyak punya Amerika kok, mau ngapain? Intrinsik, mau dinar mau enggak, emas memang punya nilai. Ngapain kita perang di wilayah kayak gitu? Perangnya itu adalah sekarang itu bagaimana UKM itu punya akses investasi, punya akses pasar. Kalau industri saya kira mereka sudah pinter-pinter lah gitu. Nah itu kalau perang itu, kalau kita kepusingan, wah kita perang di ribanya, perang di institusinya, gak bakal gitu bisa ngalahin mereka. Gak bakal, itu mustahil. Istilahnya itu mau bank syariah sehebat apapun masih subsistem kok, percuma aja. Telinga saya cukup tajam mendengar banyak bank syariah juga beli obligasi kok. Kan omong kosong jatuhnya. Nah dari situlah maka kebangkitan ekonomi itu ikut Rasulullah. Sektor real aja. Orang kalau punya penghasilan surplus mau apa? Kan masalahnya di situ, kita ditipu, kita dibohongi. Cuman memang tidak mudah. Kemungkinan besar, tabrakan-tabrakan kelas berat dunia ini akan terjadi. Dan kita memang harus mulai pegang sektor real. Jadi begitu menghadapi itu, kan ada perubahan besar, pastilah ini akan ada perubahan besar. Siapa yang menikmati perubahan, yang merencanakan perubahan. Siapa yang merencanakan perubahan, yang tentu yang tahu peta dan hukum perubahan. Nah kita harus lakukan. Per individu aja saya katakan, apa sektor real yang mungkin kau lakukan? Kayak gitu. Anak saya langsung udah bikin kandang bebek yang gede, saya bilang. Bulan saya punya empang nganggur kan, udah bikin. Artinya adalah melawannya itu di situ. Kita ngelawan bank, saya aja sebagai UMKM ya, usaha menengah kecil mungil yang kembang kepis gitu. Tetap butuh bank, nggak mau tidak mau sebagai sirkulasi. Ya, yang penting ribanya jangan dimakan, kita buang terus gitu kan. Gitu. Nah, tapi sektor real kita yang harus kita genjot. Kita harus genjot sektor realnya. Itulah perang yang sesungguhnya. Kalau kita perang hanya emosi, bikin bank lagi, kalah, dijamin kalah. Nah, maka dari itu sektor real. Bagaimana umat Islam itu punya penghasilan, nggak jadi ketergantungan, terus surplus, kelar udah insya Allah kayak gitu. Wallahualam bishawab. Ya, syukron Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir saya mau nanya mengenai ini Ustaz. Kira-kira kita hari Jumat kemarin tuh kan Hagia Sophia kembali dibuka oleh Erdogan untuk melaksanakan sholat Jumat dan istilahnya dikonversi kembali menjadi masjid ya. Dan kita mendengar banyak sekali komentar miring dari negara-negara yang memang sudah menjadi antek-anteknya Yahudi ya. Nah, tadinya saya berharap tuh baca artikel saya katanya Prabowo lagi di Turki. Tadinya saya berharap Indonesia ini negara mayoritas Muslim, setidaknya ngasih lihat perwakilan lah di situ. Datang ke sana ya kan, cuman kayaknya nggak berani juga pemerintah kita nih. Nah pertanyaannya gini Ustadz, kalau kita melihat salah satu mungkin caranya Allah itu kan dengan sedikit perlahan-lahan merebut
demografi Eropa ke Amerika. Sesungguhnya mungkin dia pinter-pinter juga ya masuk ke bidang teknologi dan lain sebagainya. Nah, menurut antum apakah kira-kira itu ada potensi Ustadz menjadi cara-cara Allah nanti kelak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ketika orang-orang Yahudi Nasrani ini sudah nggak mau punya anak, hedonisme dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira jalannya itu Ustadz? Iya, ini saya bikin menjadi masalah kedua ya. Kalau masalah pertama kita selamat, apapun hasilnya kita selamat. Kalau mau menang teorinya, kan saya dulu pernah menyampaikan, mungkin berulang-ulang, mengharapkan perubahan budaya orang timur untuk leading, tahu berat. Lebih mudah, tiba-tiba barat dapat hidayah. Ngasih hidayah orang barat lebih mudah daripada merubah budaya orang timur untuk leading. Karena under kompetensi. Nah kebetulan Turki itu kan barat. Dan perlu ente ketahui, Palestina itu, walaupun posisinya linear dari Saudi itu ke arah utara, tapi Palestina belum pernah ada ceritanya bisa dimasuki linear dari. Selalu lewat utara, lewat Suriah, bahkan mungkin nanti lewat Turki, Suriah, baru gitu. Itu secara teori. Jadi sekarang battleground konfliknya itu kan Palestina. Harapannya ada, tapi untuk sampai hari ini, gitu ya. Ini baru menjadi inspiring spirit. Bagaimana kita mengelola spirit ini menjadi sesuatu itu the next step, ya. Kan ini kan baru yang membuat kita percaya diri gitu, membuat kita optimis. Tapi optimis kan nggak cukup ya, harus layar program. Nah, ini yang PR kita berikutnya. Tentunya harapannya Islam kembali jaya itu tidak salah, bahkan itu janji Rasulullah. Nah, masalahnya kemudian adalah kira-kira gimana settingnya? Kan kita berimajinasi. Imajinasinya itu kan karya-karya peradaban Barat kan udah gagal. Mau ekonominya gagal, terus sistem pemerintahan demokrasi juga ternyata berakhir dengan plutokrasi atau oligarki, gagal gitu ya. Terus kemudian terjadi benturan, sekarang kalau dulu globalisasi, sekarang justru deglobalisasi, orang globalis terlalu kemaruk dan akhirnya dahsyat sekali sekarang perkembangannya. Ibarat yang pernah saya sampaikan itu ibarat racing ini, Lamborghini, Ferrari, Porsche itu pada tabrakan. Nah kita ngodong-ngodong akhirnya bisa punya peluang gitu untuk nyalip. Tapi odong-odong yang cerdas, kalau odong-odong yang bego ya enggak. Harus odong-odong cerdas. Nah ini kesempatan, karena ini kan lagi tabrakan. Nah kalau itu bayangin, ekonomi terbesar kan Amerika, tetap aja lah. Finance itu Amerika 70% masih di WTC. Tapi kalau industri produksi Cina, dua raksasa berantem. Kita berpikirnya positif, jangan pelanduk mati di tengah-tengah. Jadi pelanduk ngacir gitu loh. Ya kan? Dua gajah berkelahi, pelanduk ngacir leading gitu. Jadi jangan pelanduk mati di tengah-tengah, kita buang itu pepatah ya. Kesempatan. Karena perang dua raksasa ekonomi itu pasti akan melahirkan new normal. Nah, new normal ini kita apa? Nah, tapi masalahnya ada satu hal yang saya agak optimis. Barat ini kalau BT dengan kapitalisme, BT dengan demokrasi liberal, kapitalisme liberal, larinya nggak jauh-jauh ke Islam. Mungkin Inggris yang dulu proksi Yahudi di Perang Dunia Pertama, ya itu akan jadi proksi Islam. Semoga kan sudah banyak lah perubahan-perubahan rasionalitas orang Eropa itu ketemunya kan Islam, rasionalitas kehidupan real mereka itu. Ini ketemunya Islam. Saya mungkin dari titik itu, Hagia Sophia itu atau Hagia Sophia ini jelas satu energi positif yang mendaping kita ya, spirit umat Islam. Tapi ingat, itu hanya spirit. Tetap saja kerja keras kita nggak boleh hanya sekedar mimpi-mimpi kayak gitu. Nah kalau teknologi yang Turki juga, kita juga tahu kalau seandainya Amerika sama Cina tidak lagi sibuk, negara sehebat Turki gampang babak belurin kok. Cuman alhamdulillah ini orang lagi pada sibuk berantem gitu.
Nah, kita kesempatan nggak mungkin lah mereka peduli dalam rangka menolong atau dalam rangka menindas kita. Mereka semua lagi sibuk. Belum lagi dengan tentara Allah yang namanya COVID-19. Mereka juga sedang sibuk. Semoga ini kita tahu gitu. Jadi fa inna ma'al usri yusra itu pasti. Tapi kita bisa menangkap nggak yusronya kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Jamaah sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz? Satu, Pak Malawi, kalau masih ada waktu. Sisipan. Ini, Pak. Setiap hari refleksi Minggu tenang aja sekarang. Boleh ya? Setiap hari Ustaz, Minggu mau sekarang. nanya ini, Ya. Ustaz. Refleksi sejarah zaman dulu waktu di masa Rasulullah itu dua imperium yang mengendalikan. Imperium Romawi dengan Imperium Persia. Iya. Imperium Persia menganut agama Majusi, penyembah api. Iya. Sementara Imperium Romawi, mereka dengan ahli kitab meskipun itu diselewengkan, disalahpergunakan, tetapi menganut agama Samawi. Yang ingin saya pertanyakan, Ustaz, relevansinya dengan kondisi sekarang. Sekarang mau tidak mau kita mesti mengakui, memang ada dua imperium yang berkuasa secara hegemoni ekonomi, yaitu Amerika dengan kekuatan ekonominya, kemudian industri ada Cina. Tapi ini saya pertanyakan, saat ini kan satu sisi satu sama lain saling gontok-gontokan dan saling ancam-mengancam untuk perang. Ini kemungkinannya gimana, Ustadz? Kalau misalnya ada direlevansiin dengan kondisi sekarang, apakah karena dalam sejarah saya tuh heran, kebudayaan Cina itu dari zaman dulu, bahkan dari zaman prasejarah ada, tetapi di Sirah nggak pernah disebut, entah itu Jepang, Cina, India, itu nggak pernah ada di dalam sejarah. Ada kenapa? Dan terkait kondisi sekarang, misalnya Amerika dengan Cina itu nanti jadi perang, itu nanti kutub kekuatannya akan seperti apa, Ustadz? Iya. Silakan, Ustadz. Ya, sebetulnya perang Cina Amerika itu lebih mozaik ya, lebih mozaik. Karena sistem aneksasi interest dan trade pada zaman dulu beda lah. Dulu orang aneksasi itu lebih kepada wilayah, sehingga betul-betul teritori lah, penguasaan teritori, ngambil sumber alam, kekayaan, ngerampok, ngerampas, pajak untuk membiayai pusat pemerintahan mereka. Begitu. Tapi kalau sekarang ini sudah sangat mozaik. Kenapa? Karena di Cina itu ada pertarungan internal antara globalis dan nasionalis. Di Amerika juga ada perang antara globalis dan nasionalis. Dan Amerika itu, Cina itu kan juga proksinya Amerika kan. Karena yang membuat Cina itu bangkit juga Amerika. Walaupun motifnya dua ya, demokratisasi Cina antara sepakatan Deng Xiaoping dengan Ronald Reagan kan. Tapi juga ada kepentingan globalis yang ingin membuat produk-produk murah, yaitu bikin kebangkitan ekonomi Cina sebagai pabrik-pabrik komponen di Amerika. Tapi ketika Cina betul-betul berhasil bangkit, dia ingkar janji, demokratisasi ditolak, tapi kapitalismenya diterima, sehingga menjadi nasional. Cina itu sekarang menjadi kapitalis state berideologi komunis kan gitu. Nah, di Amerika sendiri ada perang karena orang-orang globalis itu asetnya banyak di Cina. Orang-orang Cina sendiri yang globalis juga takut kalau mereka nggak dapat fasilitas di Wall Street. Ini nih kedekatan secara mentality, umat Islam itu lebih dekat ke Ahlul Kitab otomatis ya, karena sama-sama bahlul, sama-sama kurang ajar. Itu komunis itu lebih vulgar daripada kapitalis. Secara kedekatan ideologis begitu, tapi kan yang menentukan bukan kita. Jokowi kan ketika ditawarin oleh Amerika, dibilang saya nggak berpihak, kata Jokowi. Saya nggak berpihak itu artinya saya berpihak ke Cina kan gitu. Dan sudah ada testy water dari Amerika kan. Ketika ada kapal Vietnam masuk, diukur-ukur, kalau Cina kan enggak, kayak gitu. Nah dari situ maka
kita di Indonesia pasti juga akan ada split juga. Jadi mayoritas umat Islam itu anti Cina, dan untuk anti Cina kita harus butuh sponsor state kan. Ya mau tidak mau Amerika, Eropa juga sibuk kan. Nah, mau tidak mau Amerika kalau mau melawan Cina satu paket dengan rezim sekarang kan. Ya, kalau kita nggak punya sponsor state juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, wilayah-wilayah kayak gitu pasti terjadi. Tapi ingat, nomor satu bagaimana kita menyelamatkan akidah, ibadah, dan akhlak keluarga kita. Saya harus kembalikan ke situ dulu. Tapi ke depan sebetulnya kita itu kan memiliki choke point ya. Poin strategis yang kalau seandainya kita mau mainin kita juga hebat. Cuman harus bisa bermain lah. Kita anti Cina, anti Amerika, tapi bagaimana mainnya? Makanya harus kayak Erdogan itu. Erdogan itu dulu pura-pura merapat ke Eropa. Propaganda Turki itu Eropa gitu. Tapi targetnya cuman untuk bisa diterima sebagai masyarakat Eropa kan harus demilitarisasi, ya kan? Karena Barat menolak negara militer. Begitu militer sudah bisa dikandangin oleh gerakan singkatnya Erdogan untuk bisa diterima, nggak boleh negara militer. Begitu militer sudah dikandangin, Erdogan bermain. Nah, saya kira harus ada orang Erdogan ini. Siapa ini Erdogan Indonesia ini kira-kira yang bisa mainkan choke point-nya gitu loh. Kan kita tahu Indonesia siapa yang nggak berminat dengan Indonesia, itu gampang dijual, tapi juallah dengan bahasa cerdas gitu, jangan bahasa blow-on gitu. Emang blow-on minta ampun, saya kira gitu. Terlalu panjang ya. Baik Ustadz, mungkin nanti insya Allah kita perlu bahas tema-tema tertentu nanti berikutnya Ustadz, karena diskusinya banyak yang menarik. Iya. Baik jamaah sekalian, waktunya juga sudah hampir 6:30. Saya kira kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga insya Allah setidaknya tadi 3 poin untuk pribadi dan keluarga itu Ustadz ya. Jadi perkuat tauhid, ibadah dan akhlak. Setidaknya itu menjaga diri kita sambil ya membuat strategi untuk supaya insya Allah kembali bisa dimenangkan peradaban Islam ini. Monggo Ustadz kita tutup dengan bisa dipimpin doa Ustadz. Tafadhol. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna ma akharna ma alana ma asrarna wa anta a'lamu minna wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i wa irfa'na darajat. Allahumma irfa'na al-bala, Allahumma irfa'na al-khala, Allahumma irfa'na al-ta'un, Allahumma irfa'na al-fitan ma dhahara minha wa batan ya rabbal alamin. Allahumma qfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man la yakhaffa fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma'qul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.